لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو على كل شيء قدير. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله وإنا إليه راجعون. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah dan sahabat sekalian dimanapun Anda berada, pada saat ini Indonesia sedang berduka cita sahabat dengan wafatnya salah seorang ulama besar di Indonesia, yaitu Syekh Ali Jabir. Semoga amal dan ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan beliau ditempatkan di tempat terbaik di sisi Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik sahabat, sungguh sahabat, konten kali ini mengandung pilu yang sangat luar biasa sahabat dari hati saya yang paling dalam. Mungkin juga sahabat merasakan demikian dengan wafatnya salah seorang ulama di Indonesia, yaitu Syekh Ali Jabir. Karena dengan wafatnya beliau maka terputuslah guru untuk mendekatkan kita kepada Al-Quran dan tentunya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik sahabat, konten kali ini kita akan dengarkan beberapa nostalgia ceramah dari Syekh Ali Jabir. Bahkan beliau ada cita-cita yang sangat mulia yang sebelum terwujud hingga saat beliau wafat. Baik sahabat, tidak perlu berlama-lama, langsung saja kita dengarkan. Ini dia cuplikan videonya. Ketika saya sudah khatam dan hafal 30 juz, saya merasa diri sudah hebat. Ketika saya berkesempatan, saya 6 bulan berturut-turut minta kesempatan untuk belajar sama beliau. Beliau sulit untuk menerima murid baru. Kalau tidak kenal dekat dan baik, sulit. Karena menurut beliau, apalagi di usia tua, tidak mau buang banyak waktu. Makanya saya 6 bulan. Bahkan saya datang wasilahnya seorang guru saya, murabbi yang mendidik Syekh Ali Jabir. Karena Syekh Ali Jabir anak yatim. Ketika meninggal, sebelum meninggal bapaknya, Syekh Ali Jabir di masa kecilnya diserahkan kepada Syekh Rahmatullah Qari. Sekarang Syekh Rahmatullah Qari masih ada, usianya hampir 100 tahun. Masih ada di Madinah. Saya selalu berkhidmat untuk beliau, membawa mobil kalau malam, karena malam dia tidak bisa melihat, untuk ke Masjid Nabawi. Saya sempat sampaikan melalui beliau, izinkan saya bisa belajar sama Syekh Khalil. Ya udah, nanti saya hantarkan. Begitu diantarkan dan beliau menyambut dan membaca dan minta saya baca suratul Fatihah. Saya merasa diri sudah hafal, sudah hebat, sudah belajar banyak. Ternyata saya tidak lupa, beliau di dalam suratul Fatihah menegur saya lebih dari 36 kali dalam bacaannya. Mulai dari a'udzu, a'udza, ba, sya, syai, ta. Membuat saya semangat, bukan putus asa. Mau belajar dari nol, tak apa-apa. Anggap saya masih bodoh. Memang semakin banyak belajar, semakin tahu diri bodoh. Kata beliau, ya udah besok aja. Datang besok tidak memberikan luang lagi. Lusa ketemu di Masjid Nabawi, kadang ketemu di jalan. Saya hanya begitu ketemu beliau, hampir langsung cium tangan beliau. Kalau beliau pun izinkan saya cium kakinya, saya mau cium kakinya. Seorang yang telah melahirkan banyak penghafal Al-Quran dan menjadi favorit dunia para penghafal Al-Quran dari beliau. Dan subhanallah, salah satu nasihat dari seorang guru dan ulama, ketika saya menyampaikan, saya sudah 6 bulan berturut-turut merayu, berusaha, datangin, tapi belum diberikan kesempatan. Saya pas antar Syekh Rahmatullah ke Masjid Nabawi, kata beliau,
ini kan masih waktu untuk azan Isya. Coba kita masuk lewat Babur Rahmah, sekalian salam kepada Rasulullah SAW. Ziarah lewat makam Rasulullah SAW. Assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Dan kami belajar, selepas bersalam kepada Rasulullah SAW dan dua para sahabat, boleh berdoa menghadap kiblah, bukan menghadap makam. Ketika kami berdoa, kami dapat belajar salah satu doa yang dikabulkan sesudah ziarah Nabi Muhammad SAW. Habis bersalam kepada Rasulullah SAW dan dua sahabat, saya menghadap kiblat dan menyampaikan hajatku, ya Allah, bukakan hatilah seorang guru yang saya berkeinginan sekali untuk bisa belajar sama beliau. Kemudian saya dibawa sama Syekh Rahmatullah dan salat di area di bagian haram baru yang tausiah, tidak masuk ke bagian haram yang lama. Dan subhanallah, ketika saya ingat persis Syekh Hudhaifi yang salat Isya, saya berdiri, Syekh Rahmatullah di sebelah kanan saya. Tiba-tiba pas kita mulai salat, di samping saya datang salat Syekh Khalil sendiri. Di usia tua beliau, bisa dikatakan cukup atau jarang ke masjid karena dari segi fisik, dan sangat mengganggu kalau dia turun. Kalau orang ini bertemu, ributlah, kasihan. Akhirnya dia, karena posisi rumahnya di salah satu rumah-rumah wakaf yang dibangun oleh pemerintah bagian Masjid Nabawi, ada di sebelahnya Masjidul Haram. Sekarang sudah tidak ada, sudah dihabiskan karena perluasan Masjid Nabawi. Tiba-tiba beliau datang di samping saya. Begitu saya rasa beliau ada di samping saya, wallahi jamaah sekalian, sepanjang salat saya nangis. Tak bisa membayangkan bagaimana seorang guru dan ulama Allah Subhanahu wa ta'ala bisa memberikan kemudahan yang cukup susah. Saya 6 bulan berturut-turut berkeinginan kesempatan untuk diizinkan belajar. Begitu selesai salam, saya langsung buang diri dan kemudian mencium tangan beliau dan minta sama beliau, izinkan saya bisa belajar. Beliau langsung melihat ke saya dan beliau senyum, kamu anak yang tidak putus asa. 6 bulan. Baru selepas salat beliau ambil, bawa tangan saya langsung ke rumahnya. Dari situ saya yang belajar sama beliau. Dan saya ingat pertama saya berhasil lulus Al-Fatihah 19 hari. Baru bisa lulus. Tapi subhanallah, luar biasa ilmu-ilmu yang saya dapat dari beliau. Dan banyak para imam-imam, Syekh Subail, Syekh Ali Jabir, Syekh Abdullah Basfar, Syekh Sudais sempat belajar sama beliau tapi tidak lama. Kemudian Syekh Abdullah Salih Al-Husayn, Ketua Umum Masjid Al-Haram dan Masjid Nabawi, rahimahullah. Banyak murid beliau di Yaman, banyak murid beliau. Syekh Ibrahim Al-Akhdar juga termasuk murid beliau. Dan Dr. Ahsan Sokha sangat kenal baik dengan Syekh Khalil Rahman Al-Qari. Dan saya belajar sama beliau dan saya berusaha praktik apa yang selama ini kami belajari. 5 tahap. Makanya program hafal Al-Quran dan mencetak 1 juta memang target yang cukup lama. Tapi saya selalu berdoa, ya Allah jangan cabut nyawa saya sampai terwujud cita-cita ini. Yang pertama, memperbaiki bacaan. Yang kedua, menyempurnakan huruf, termasuk cara lafaznya huruf. Yang ketiga, menguatkan murajaahnya, karena hafal tanpa murajaah tidak bisa. Yang keempat, menindahkan suara. Suara pun, walaupun anda memiliki suara membuat orang lain pusing dan sakit kepala, tidak apa-apa. InsyaAllah ada cara-cara, tata cara untuk membaguskan suara tersebut. Terus yang kelima, itu yang menjadi target utama yang saya kejar. Dan sampai titik ini masih saya belajar untuk menyempurnakan bagaimana bisa belajar dan baca Al-Quran sesuai bacaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di dalam salat maupun di luar salat. Baik sahabat, kita sudah dengarkan kenangan indah bersama Syekh Ali Jabir
Beliau punya cita-cita yang sangat mulia, Masya Allah, Tabarakallah. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasiq madkhalahu wa aksilhu bil ma'i wal salji wal barad wa naqihi minal khataya kama yunakka thawbul abyadu minad danas wa abdilhu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahli wa zawjan khairan min zawjihi wa qihi fitnatal qabri wa adzaban nar. Beliau memiliki cita-cita yang sangat mulia, yaitu ingin mencetak 1 juta penghafal Al-Quran di seluruh Indonesia, sahabat. Tapi takdir Allah berkata lain, sahabat. Baru beberapa tahun terbentuknya Mahir dengan Al-Quran, atau bisa kita katakan sekolah atau yayasan yang mencetak para hafiz dan hafizah milik Syekh Ali Jaber, dan beliau pun dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Belum tercapai cita-cita tersebut, tapi sahabat, dalam Islam ada hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab, yaitu innama a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amal seseorang itu berdasarkan apa yang dia niatkan, dan ia akan memperoleh sesuai dengan apa yang dia niatkan. Baik sahabat, Syekh Ali Jaber punya cita-cita dan dia berazam dan dia memiliki niat yang sangat tekad dan kuat. Maka pahala di sisi Allah, Syekh Ali Jaber insya Allah sama seperti dia sudah mencetak 1 juta para hafiz dan hafizah di seluruh Indonesia. Yang penting kita memiliki niat yang sangat tulus, dan atas izin Allah insya Allah kita akan mendapat pahala walaupun kita tidak tercapai apa yang kita cita-citakan. Itulah pentingnya niat. Bahkan dalam sholat, kalau misalkan kita tidak berniat, maka kita akan ditolak salatnya walaupun kita mengerjakannya, sahabat. Makanya penting sekali untuk berniat. Mari kita niatkan yang baik-baik, sahabat. Kita teruskan perjuangan dengan mengumandangkan Islam dan mengkampanyekan hal-hal yang positif dari agama Islam. Baik sahabat, demikianlah sahabat kenangan kita bersama Syekh Ali Jaber, dan kita berdoa supaya kita dikumpulkan bersama beliau dalam syurga Jannatul Naim insyaallah. Baik sahabat, terus dukung channel ini dengan cara klik subscribe, like, komen, dan share, sahabat. Kita kumandangkan hal-hal yang positif, kita kumandangkan nilai-nilai keislaman, dan jangan terputus di Anda video ini, kita akan berdakwah bersama-sama. Baik sahabat, terima kasih yang sudah menonton. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة. لا إله إلا الله محمد